Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang suami istri. Dan kita akan belajar dengan topik 3 hubungan suami istri. Sekali lagi, begitu orang mendengar tentang hubungan suami istri, orang selalu berpikiran urusan ranjang, urusan hubungan fisik suami istri. Dan ya, saya memakluminya. Tetapi kali ini saya tidak bicara di situ. Saya tidak ahli bicara di situ. Saya ingin bicara soal hubungan suami istri sebagai kekasih. Hubungan suami istri sebagai sahabat. Hubungan suami istri sebagai sekutu. Semestinya 3 hubungan suami istri ini dimulai dari sejak 2 anak muda mau menikah. Bahwa ada 3 hubungan suami istri yang harus kita jaga. Sejak awal pernikahan kita, di tengah-tengah perjalanan, terus sampai akhirnya. Kalau umpamanya seseorang itu menikah di usia 30. Dan minta maaf kalau saya menganggap umurnya 80. Maka dia akan jalani pernikahan 50 tahun. 50 tahun, saudara. Dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Dan kalau keduanya tidak menyiapkan diri memiliki konsep pikir bahwa kita ini perjalanannya panjang, maka kita harus menyiapkan diri sebagai kekasih, sebagai sahabat, sebagai sekutu. Apa itu kekasih? Kekasih 2 orang yang saling mencintai. 2 orang yang menerima, saling memperhatikan, saling mau berkorban melengkapi. 2 orang sebagai kekasih. Pak, bukankah itu hanya di awal pernikahan? Makanya orang ada yang memakai istilah bulan madu. Oh, bulan madu. Nanti kalau madunya habis tinggal bulan-bulanan, saudara. Bukan bulan madu, tapi bulan-bulanan. Yang saya sampaikan di sini adalah hubungan suami istri sebagai kekasih. Seumur hidup pernikahan mereka. Sejak muda, umur 30 tahunan. Mencintai, memperhatikan. Melayani. Menghargai, menghormati. Bahkan berkorban. Ketika mereka bergerak bertambah umurnya 35, 40 tahun. Dan ketemu orang yang sama. Ngobrol banyak hal dengan orang yang sama, mengalami banyak hal dengan orang yang sama, itu tidak mudah. Diperlukan yang namanya pengertian, diperlukan yang namanya penguasaan diri, diperlukan yang namanya tekad, diperlukan yang namanya kerelaan mau memaafkan, kerelaan mau minta maaf. Diperlukan yang namanya kerelaan untuk bahkan merasakan rugi, bahkan merasakan sakit. Kekasih bukan hanya ketika bercinta saja, bukan. Itu terlalu dangkal. Tapi yang saya maksudkan adalah betul-betul saling memperhatikan. Sepanjang hidup pernikahannya.
Pak, mana mungkin ada hal seperti itu? Saya harus katakan mungkin. Saya ketemu dengan banyak pasangan, orang tua yang masih saling mengasihi. Bahkan pengertian mereka satu sama lain semakin dalam. Ada bahasa-bahasa tertentu yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Dari mana bahasa itu? Dari ketika mereka berdua melewati masa-masa sulit mereka. Saya bertemu dengan sepasang suami istri, umur 78 dan 75. Mereka masih berdua, bekerja berdua. Mereka, di mata saya, mereka menikmati masa tua mereka. Suatu kali bertemu dengan mereka di warung soto langganan saya. Suatu kali bertemu dengan mereka di salah satu mall. Suatu kali bertemu mereka di jalan, hanya menegur aja, bersapa aja. Dan saya melihat, mungkin. Dan saya punya banyak teman, orang-orang senior yang menjalani hubungan mereka sebagai kekasih. Saya sedang mengejarnya. Saya baru menikah 32 tahun. Mereka sudah menikah 45 tahun, ada yang 50 lebih. Bisakah dua orang suami istri sebagai kasih sepanjang hidup pernikahan mereka? Bisa. Kemudian yang kedua adalah sebagai sahabat. Sebagai dua orang yang berbagi cerita, teman ngobrol yang asik. Bahkan teman diskusi yang asik. Teman yang mau mendengarkan, bahkan menerima kesalahan. Ini tidak mudah. Ini harus dilatih. Kesalahan itu bobot yang perlu ditanggung. Artinya ketika pasanganmu, istrimu berbuat salah, dan engkau di dalam proses untuk membangun persahabatan yang sejati, maka engkau itu tidak menyalahkan dia, memojokkan dia, menyalahkan terus-menerus, menuding dia terus-menerus. Ada saatnya diam, mendampingi dia. Sebagai apa? Sahabat. Dan sungguh sahabat yang sejati seharusnya suamimu atau istrimu. Masalahnya tidak semua orang itu mau belajar. Masalahnya banyak orang menuntut. Yang penting aku, kepentinganku, kesukaanku, yang penting caraku, yang penting kamu nurut aku. Bahagia adalah ketika kamu nurut aku. Semua keinginanku harus terpenuhi. Kalau tidak, aku akan lawan kamu. Itukah pernikahan? Tidak. Pernikahan adalah kekasih. Pernikahan adalah persahabatan. Kalau kamu ini bersikap kepada sahabatmu, bukankah kamu ini ramah, mau mendengarkan? Kemudian, kita bergeser lagi. Suami istri sebagai sekutu. Saya ingatkan lagi, suatu kali sejarah dunia, ada blok barat dan blok timur. Ada blok sosialis, ya, ada blok komunis, ada blok negara demokrasi. Dan kalau bicara soal Perang Dunia Pertama dan Kedua, Perang Dunia artinya perang yang melibatkan sebagian besar atau negara-negara besar di dunia. Muncul kemudian yang namanya sekutu Amerika, Inggris, Prancis, dan yang lain-lain. Kemudian sekutu Uni Soviet. Sekutu Uni Soviet. Indonesia di mana? Non-blok. Indonesia ingin menjalankan politik bebas aktif. Dan saya ingin kita melihat ini. Suatu kali ada ini sekutu. Artinya ketika satu negara berpihak kepada Amerika, maka tiba-tiba Amerika merasa bahwa negara itu menjadi satu dengan dia, satu pihak dengan dia. Kepentingan negara itu menjadi kepentingan Amerika, keamanan negara itu menjadi kepentingan sekutunya. Sehingga ketika satu negara anggota sekutu ini diserang,
atau diganggu, mereka akan bersama-sama membelanya. Sekutu, satu pihak yang sama. Jadi suami istri mestinya satu pihak yang sama, sekutu. Mengapa? Karena suami istri bertekad untuk menjadi satu hanya bisa dilakukan ketika mereka meleburkan akan identitasnya, meleburkan kelemahan dan kekuatannya. Mereka menjadi satu, sekutu. Mereka tidak saling melawan. Bayangkan kalau suami istri tadinya rukun, satu, sekutu, sepihak, melebur semuanya. Kemudian dalam perjalanannya, ketika suaminya sakit hati tidak terselesaikan, istrinya juga sakit hati tidak terselesaikan, maka lambat laun mereka mulai saling melawan satu dengan yang lain, mulai bahkan menjegal, tidak suka. Lalu pertengkaran ini terus-menerus menjadi pertengkaran yang semakin besar. Dan mereka mulai renggang. Bukan satu pihak lagi, bukan melebur lagi, tapi mulai memisahkan begitu. Apakah suami istri yang mulai memisahkan hati, memisahkan perasaannya, mereka tetap menjadi satu? Tidak. Lambat laun akan seperti perbedaan hanya kecil, 1 derajat, 2 derajat, tapi ketika ditarik terus sepanjang hidup pernikahannya, maka makin lama makin renggang. Suami istri harus punya tekad membangun 3 hubungan ini. Sebagai kekasih, sebagai sahabat, sebagai sekutu. Kita akan lanjutkan lagi membicarakan tentang suami istri sebagai satu sekutu. Ada banyak hal yang menarik lagi untuk kita pelajari. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.